sini kami sebagai kelompok dari diskusi kami, hasil diskusi kami kemarin tentang bagaimana pengelolaan lingkungan hotel. Perkenalkan, nama saya Yuliang Rendia Sasmita. Saya Dea Alfiani. Saya Arya Bima Saputra. Dan saya Beriana Putri Ganda. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Untuk yang kita bahas kali ini adalah pengertian strategi pengelolaan lingkungan hotel, strategi pengelolaan lingkungan hotel, dampak terhadap lingkungan hotel, pengelolaan limbah cair IPAL, dampak negatif limbah cair, manfaat IPAL, pengertian AMDAL, tujuan dan fungsi AMDAL, dan kesimpulan. Selanjutnya, Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian strategi pengelolaan lingkungan hotel. Pengelolaan lingkungan melibatkan berbagai strategi pengelolaan lingkungan hotel merujuk pada rencana atau pendekatan yang diterapkan oleh pengelolaan hotel untuk mengelola operasional dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Strategi ini untuk mengurangi jejak lingkungan negatif dari aktivitas si hotel, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan mendukung keberlanjutan. Ini melibatkan pemantauan, pengendalian, dan pengurangan dampak terhadap lingkungan, termasuk pengelolaan energi, air, limbah, bahkan bangunan, dan berbagai aspek lain yang berkaitan dengan keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. Next. Strategi pengelolaan lingkungan hotel yang pertama adalah konsumsi energi. Konsumsi energi pada hotel merujuk pada penggunaan berbagai bentuk energi seperti listrik, gas, air panas, dan bahan bakar dalam operasional sehari-hari hotel. Yang kedua adalah pengelolaan limbah dengan pengurangan limbah, daur ulang, pengomposan, dan pengelolaan limbah berbahaya. Yang ketiga adalah konservasi air. Strategi konservasi air di lingkungan hotel bertujuan untuk mengurangi konsumsi air dan menjaga sumber daya air. Yang keempat adalah strategi kebijakan pengadaan berkelanjutan di hotel. Bertujuan untuk mengurangi dampak negatif lingkungan yang mendukung praktik bisnis yang ramah lingkungan. Hotel dapat memprioritaskan penyediaan yang berkomitmen pada produk dan layanan berkualitas. Next.
Dampak terhadap lingkungan hotel yaitu seperti biaya operasional yang tinggi. Penggunaan energi yang tidak efisien akan mengakibatkan biaya operasional yang lebih tinggi yang dapat mempengaruhi profitabilitas hotel. Yang kedua adalah kerusakan lingkungan. Pemakaian energi yang berlebihan dan tidak berkelanjutan dapat mengakibatkan kerusakan pada lingkungan sekitar hotel dan ekosistem setempat. Yang ketiga adalah pencemaran air, yaitu hotel biasanya menghasilkan limbah cair dari berbagai kegiatan dan jika tidak dikelola dengan baik, limbah cair ini dapat mencemari sumber air dan ekosistem sungai atau laut terdekat. Yang keempat adalah pencemaran udara, yaitu aktivitas pemanasan, pendinginan, dan penyediaan listrik di hotel dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Ini dapat mempengaruhi kualitas udara di sekitar hotel dan berdampak pada kesehatan manusia dan ekosistem. Yang kelima adalah pemborosan sumber daya, yaitu penggunaan berlebihan bahan kimia dapat menyebabkan pemborosan sumber daya seperti air, energi, bahan baku yang dapat akhirnya berkontribusi pada dampak lingkungan yang lebih luas. Kemudian ada pengelolaan limbah cair IPAL, yaitu merujuk pada seperangkat struktur, teknik, dan peralatan yang digunakan dalam proses dan pengelolaan limbah sehingga bisa dibuang ke lingkungan tanpa dampak yang merugikan. Limbah-limbah tersebut umumnya berasal dari limbah domestik, rumah tangga, medis, sisa operasional pabrik, industri, bahkan pertanian. Agar prosesnya berjalan dengan baik sesuai standar yang berlaku, diperlukan tenaga penanggung jawab operasional pengelolaan air limbah yang bersertifikasi. Instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL pada umumnya sangat bermanfaat untuk pengelolaan air limbah domestik atau industri agar air tersebut dapat digunakan kembali sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada dampak negatif limbah cair. Yang pertama ada aspek kesehatan. Air limbah dapat mengandung bibit penyakit yang dapat menimbulkan penyakit bawaan air. Dan kedua ada aspek lingkungan. Air limbah yang dibuang langsung ke air permukaan dapat mengakibatkan pencemaran air permukaan tersebut. Kemudian ada manfaat IPAL. Yang pertama, mengolah limbah terutama yang mengandung zat kimia atau racun berbahaya agar ketika dibuang tidak mencemari sekitarnya. Kemudian ada kedua, mengelola cairan limbah baik industri maupun domestik agar dapat digunakan kembali. Yang ketiga, melindungi ekosistem dan makhluk hidup yang tinggal di sungai atau saluran pembuangan lainnya. Oke, selanjutnya ada pengertian AMDAL, analisis dampak lingkungan, atau di Indonesia dikenal dengan nama AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan di Indonesia. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya.
Selanjutnya ada tujuan dan sasaran AMDAL. Tujuan dan sasaran AMDAL adalah untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat berjalan secara berkesinambungan tanpa merusak lingkungan hidup. Dengan melalui studi AMDAL, diharapkan perusahaan atau kegiatan pembangunan dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara efisien, meminimumkan dampak negatif, dan memaksimalkan dampak positif terhadap lingkungan hidup. Yang ketiga adalah fungsi AMDAL. Berikut fungsinya yaitu bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah, lalu ada membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha atau kegiatan, memberi masukan untuk penyusunan desain rinci teknis dari rencana usaha atau kegiatan, memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha atau kegiatan, awal dari rekomendasi tentang izin usaha sebagai scientific dokumen dan legal dokumen. Yang terakhir ada izin kelayakan lingkungan. Untuk kesimpulannya, hotel-hotel memainkan peran penting dalam upaya global untuk melestarikan lingkungan. Pengelolaan lingkungan yang efektif di hotel tidak hanya mengurangi dampak negatifnya, tapi juga menguntungkan bisnis mereka dengan mengurangi biaya operasional dan menarik tamu yang lebih peduli lingkungan. Keberlanjutan dan tanggung jawab sosial telah menjadi faktor kunci dalam memandu hotel-hotel menuju masa depan yang lebih jauh dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kami. Untuk kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.